Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus kita bersyukur dan salah satunya kita melafalkan, mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terus terlimpah curahkan kepada baginda alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya, dan kita umatnya mudah-mudahan diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para hadirin dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat walafiat, segala urusannya dilancarkan, terutama urusan ad-din, urusan agamanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Sya'ban, atau kurang lebih 2 hari lagi kita sudah memasuki nisfu Sya'ban, setengah daripada bulan Sya'ban, dan kita akan bertemu insyaallah di bulan yang sangat agung dan mulia, yaitu Sayyidus Suhur, yakni rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bertemu dengan bulan yang mulia, dan Dia mudahkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal kita dan mendapatkan keberkahan dan pahala besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu dari bulan yang kemarin, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, proses untuk mendapatkan kemudahan dalam puasa ibadah bulan Ramadan adalah di bulan sebelumnya terlebih dahulu. Dan kita sudah lewat bulan Rajab, kemudian sekarang sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban, dan sebentar lagi insyaallah Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bisihah wal afiyah, dengan keadaan sehat dan afiyah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Fakir yang sedikit berbagi tentang keutamaan bulan Sya'ban ataupun keutamaan setengah atau nisfu Sya'ban. Di sini kita menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban dengan keseluruhannya secara umum dulu, yang berbunyi dalam salah satu hadis dari An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu sahran min suhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzalika sahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa' amali wa ana sha'im. Yang artinya, dari Usamah bin Zaid berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban, karena seringnya Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Bulan Sya'ban banyak yang dilalaikan oleh orang-orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan itu diangkat amal-amal kepada Allah Tuhan semesta alam. Di bulan Sya'ban ini secara keseluruhan diangkat amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa, dan Nabi Muhammad ingin ketika diangkatnya amal dalam keadaan berpuasa. Maka sebagai kita seorang yang pengikut setia Nabi Muhammad, maka kita pun diusahakan untuk berpuasa di antara beberapa hari di bulan Sya'ban. Begitu juga banyak Nabi Muhammad puasa di bulan Sya'ban, dan dalam riwayat lain Nabi Muhammad hanya sedikit di bulan Sya'ban berpuasa. Maka dari itu ini adalah anjuran atau sunnah untuk kita hidupkan, sunnah yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa boleh secara utuh, setengah atau beberapa hari di bulan Sya'ban. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kepada kita semua untuk menghidupkan hari-hari bulan Sya'ban, yaitu dengan berpuasa dan dengan amal-amal yang lainnya, sebagaimana amal yang bisa kita lakukan. Nah itu, jadi secara keseluruhan Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian di riwayat lain Siti Aisyah mengatakan, kana yasumu Sya'bana kullahu wa kana yasumu Sya'bana illa qalil. Nabi Muhammad SAW terkadang puasa 1 bulan penuh kullahu, dan terkadang Nabi Muhammad SAW puasa illa qalil, puasa hanya beberapa hari atau sedikit.
yang kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah mengamalkan perbuatan yang tidak ada kewajibannya maka itu kan menjadi sunnah. Maka dari itu kita hidupkan sunnah dan puasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Tadi secara keseluruhan bahwasanya kita boleh puasa di bulan Sya'ban, di hari keberapa saja boleh, terserah. Apalagi yang memiliki kodoan yang puasa tahun lalu belum selesai karena suatu hal atau suatu halangan dan lain sebagainya, maka puasalah di bulan ini. Sebentar lagi menuju bulan Ramadan, maka puasanya akan berkali lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan terkhusus untuk nisfu Sya'ban, di sini ada satu riwayat hadis Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalq illa lil musyriki aw musahim. Ternyata di malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan setiap hambanya, seluruh jami'il khalqi, seluruh hambanya, untuk mengetahui ini siapa yang sungguh-sungguh di nisfu Sya'ban ini melakukan amal-amal baik. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya, dan fayaghfiru li jami'i khalqi, dan Allah mengampuni seluruh hambanya, illa li musyrikin aw mustahin, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi di malam nisfu Sya'ban Allah senantiasa memperhatikan hambanya. Bagi orang yang meminta ampun akan Allah ampuni, bagi orang yang meminta kemudahan dalam urusan Allah akan mudahkan, dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, anjuran untuk senantiasa menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Al-Fakir lihat di berbagai macam kalender atau internet, insya Allah kemungkinan malam nisfu Sya'ban tahun 2026 1447 Hijriah ini pada malam Selasa, kalau tidak salah malam Selasa. Maka daripada itu mari malam Selasa kita hidupkan dengan sholat maghrib berjamaah, dengan zikir dan sebagainya, dan dengan tawasul menggunakan amal soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya cerita-cerita yang 3 orang yang terkurung di dalam gua, mereka terlepas dari gua dan bisa terbuka tutup lubang gua yang sebelumnya tertutup oleh batu besar. Dengan mereka memohon kepada Allah dengan amal soleh, maka terbukalah batu besar yang menutup gua itu secara sedikit demi sedikit, dan 3 orang itu bertawasul amal soleh. Maka daripada itu, dengan dalil itu, maka kita di malam hari itu bertawasul. Di malam hari, malam nisfu Sya'ban nanti kurang lebih 2 hari lagi atau sehari lagi, bertawasul membaca Yasin. Yang pertama niatnya senantiasa dikuatkan imannya, dimohon dan lain sebagainya. Yang kedua baca Yasin, kemudian niat lagi. Yang ketiga baca Yasin, kemudian niat lagi, kemudian memohon kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan, seperti membaca ayat Al-Quran, yaitu surat Yasin. Kok surat Yasin dong? Bebas, terserah kita mau surat Yasin, mau surat Tabarak. Namun familiar di antara kaum kita di Indonesia, maka itu tentang surat Yasin. Bebas surat apa saja, beramal, zikir segala macam di masjid, terutama pada maghrib dan pada isya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi ada dua hal yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada 7. Tapi karena waktu ini singkat, maka kita bahas 2 hal aja. Tadi Allah mengampuni seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban, artinya pengampunan Allah yang besar-besar ini, yang mudah diobral dan juga panen secara keilmuan akhirat dan dunia juga. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di dunia, begitu di akhirat. Maka Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2. Yang pertama adalah musyrik, orang yang mempersekutukan Allah dan dia yakini ramalan atau dukun itu benar, maka na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah musahin, orang yang senang berbuat permusuhan, senang berbuat adu domba daripada suku A dan suku B, senang untuk menyalakan api permusuhan, na'udzubillah min dzalik. Nah, 2 hal ini tergolong orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang lain, yang 5 nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Dan kita senantiasa mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban Allah gerakkan kaki kita, tubuh kita untuk senantiasa pergi ke masjid atau
musola di dekat kita dan berzikir, bertasbih dan membaca Quran. Setelah itu meminta kepada Allah agar diampuni dosanya, dimudahkan rezekinya dan lain dan sebagainya. Dan dalam riwayat lain, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam penentuan kita untuk senantiasa selamat, untuk senantiasa benar, untuk senantiasa baik untuk setahun ke depan berikutnya. Nah, maka daripada itu jangan disepelekan malam nisfu Sya'ban ini. Kecuali bagi orang-orang yang kerja malam karena kewajiban, kecuali bagi orang-orang yang kesibukannya di malam hari sambil kerja sambil zikir, sambil kerja sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon di masjid boleh, memohon di rumah boleh, di tempat pekerjaan boleh, dengan tata cara yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan juga bagi para pemirsa. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan mulu adalah fakir. Tolong koreksiannya boleh di bawah untuk di komentar koreksi dan juga diberikan pendapat-pendapat yang baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan juga kita saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.